Ya, selamat pagi para siswa kelas 9. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi matematika, yaitu bilangan pecahan berpangkat. Bilangan pecahan berpangkat. Jadi misalnya bilangan itu adalah A per B. A per B. Jadi bilangan itu adalah A per B. Jadi bilangan pecahan berpangkat. Ingat, bilangan pecahan itu ada pembilang dan penyebut, jangan lupa ya. Itu ada pembilang, A itu adalah pembilang dan B itu adalah penyebut. Jangan ditukar-tukar. Nah, seringkali para siswa suka menukar ini. Ya, suka menukar pembilang dan penyebut. Misalnya saja 3/6 misalnya. Nah, seringkali siswa membuat berapa 3/6? Oh, sama dengan 2. Nah, ini sering salah ini. Salah ya. Jadi kira bisa dibalik ini 6/3. Nah, itu suka keliru tuh. Tidak boleh. Jangan ditukar-tukar antara pembilang dan penyebut. Pembilang dan penyebut ya. Jadi kalau 3/6 itu bukan sama dengan 6/3, sama dengan 2. Tapi berapa hasilnya ini? Kalau 3/6 ya berarti kita sederhanakan saja, yaitu 3/3 sama dengan 1. 6/3 sama dengan 2, berarti 3/6 itu bukan sama dengan 2, melainkan sama dengan 1/2 atau setengah ya. Oke, jelas. Jadi bilangan pecahan itu berarti ada pembilang dan ada penyebut yang tidak boleh ditukar-tukarkan posisinya ya. Baik. Nah, sekarang bilangan pecahan berpangkat. Jadi A dan per B ini berpangkat. Ya, ada pangkatnya di sini. Pangkat berapa? Bisa saja pangkat N. Ya, bisa pangkat N. Ya, A dan A per B pangkat N. Ada juga A per B pangkat berpangkat N-nya negatif N. Tuh. Ingat, N-nya bulat. N-nya bulat. Jadi berpangkat. Jadi bilangan pecahan berpangkat positif. Bulat, negatif, bulat. Ya. N. Contoh ya. Contoh, misalnya ya A per B berpangkat 2, berarti sama dengan berapa ini? A per B ya, dikalikan A per B 2 kali kan? Berarti ada berapa faktor? 2 faktor. 2 faktor ya. Jadi A per B kali A per B, nah, 2 faktor. Ini A per B pangkat N. Ya, A per B pangkat N ya. Nah, kalau A per B pangkat 6, berarti berapa faktor? Ada 6 faktor, yaitu A per B dikalikan A per B dikalikan A per B dikalikan A per B. Berapa ini sudah? 4, baru 4. Kalikan ya. Kalikan A per B dikalikan A per B. Berarti berapa faktor? Nah, sama dengan 6 faktor. 6 faktor. Ya, 6 faktor. Gitu. Nah, sekarang contohlah dengan angka. Oh ya, belum yang yang satu lagi.
yang A per B berpangkat min N ya. A per B berpangkat min N itu berarti sama dengan 1 per ya, jangan lupa kalau ada pangkat min N sama dengan 1 per A per B pangkat N. Kita lihat di sini A per B pangkat N ini kan sama aja dengan bilangan ini adalah pembilang ya. Nah, diubah jadi posisinya di penyebut. Pembilangnya ditaruh 1. Ada 1. Gitu ya. 1 per A per B berpangkat N jadinya. Gitu. Jadi kalau Anda kata misalnya ada A per B pangkat min 5. Nah, berarti sama dengan berapa ini? 1 per A per B pangkat 5 gitu ya. A per B pangkat 5 1. Tapi ingat baik, kalau Anda kata ada di sini, ada di depannya ada angka lagi, misalnya ada angka ya di depannya, misalnya di sini ada angkanya ya, berarti angka ini jadi pembilangnya ya enggak gitu. Nah, itu misalnya ini. Misalnya, oh kita taruh di sini misalnya P kali A per B pangkat min N, berarti P-nya tetap ada posisi pembilang. Jadi berarti sama dengan berapa nih? Sama dengan P di atas pembilang tuh kan kali 1 per A per B pangkat N gitu. Begitu loh, jelas. Nah, berarti sama dengan berapa nih? P kali 1 berapa? P tetap per A per B pangkat N gitu. Nah, kalau Anda kata ini ada angka berarti ini ada P angka juga. Ingat, angka berarti nanti berapa kali A ini dikali berapa kali, misalnya pangkatnya 2 berarti A kali A gitu, B kali B. Lalu ada P per A pangkat 2 B pangkat 2 diubah menjadi P kali dibalik ya, dibuat per kali menjadi balik nih. A per B menjadi P kali B pangkat 2 per A pangkat 2, begitu ya. Jangan lupa yang begitu, Anda harus ingat, wajib ingat. Nah, sekarang contoh pakai angka-angka ya. Ingat, penyebut tidak boleh sama dengan 0 ya. Penyebut tidak boleh sama dengan 0. Jadi A per B, jadi B tidak boleh sama dengan 0. Kalau B sama dengan 0 itu bilangan atau hitungan atau ya apa matematik atau soal itu tidak bisa didefinisikan namanya. Nah, sekarang kalau 3/4 dipangkat kan berapa? 4 misalnya. Berarti sama dengan 3/4 kalikan 3/4 kalikan 3/4 dikalikan 3/4. Kalau berapa nih? 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 27 kali 3 berarti 3 kali 20 tambah 3 kali 7 gitu ya, sama dengan 81 kan. 81 per berapa ya, tinggal dikalikan ya. 4 kali 4 16 toh. 16 kali 4 64 ya. Nah, 64 kali 4 lagi berarti 4 dikali 60 240. 4 kali 4 16 berarti sama dengan berapa? 256 ya enggak? 256 ya kan? 44 tuh 4 dikali berapa tadi? Ini 64 tuh lihat. 4 kali 60 kan 240. 4 kali 6
4 kali 4 16. Berarti 256 kan? Betul kan? Jelas ini ya? Gue hapus. Contoh lain lagi. Ada misalnya min 1/3 berpangkat 3. Nah, bagaimana ini pecahan campuran? Kalau tadi kan pecahan biasa, pecahan campuran. Bagaimana cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya ini harus dibuat dulu jadi pecahan biasa. Cara untuk menjadikan pecahan biasa, jangan lupa itu sudah diajarkan sejak kita di SD. Jadi 1 dikali 3 ditambah 1. Jadi angka depan ini dikalikan dengan 3 penyebut ditambah pembilang. Begitu. Berarti sama dengan berapa? 1 kali 3, 3 tambah 1, 4. Jadi 4/3. Min tetap ya, berpangkat 3. Berarti sama dengan berapa ini? Berarti kita angkain ada pecahan tapi min 4/3. Berarti min 4/3 dikalikan min 4/3 dikalikan min 4/3. Hampir 3 faktor. Min kali min plus kali min, min. Berarti sama dengan min kan? Min 4 kali 4 berapa? 16. 16 kali 4 64 kan? 64 per berapa? 3 kali 3 9 kali 3 27. Selesai jawabannya. Sederhana kan? Gampang. Nah sekarang kalau Anda kata ada yang lain seperti ini, gue hapus dulu. Nah ini pangkatnya negatif, ini negatif ya, pangkatnya negatif. Misalnya min 4A per berapa? Min 4A per 5 berpangkat minus 3. Nah ini tadi min n tadi, jangan lupa ya, min n. Berarti sama dengan berapa ini? Ya sama dengan berapa? 3 kali kan? Lihat, ini kita langsung buat 1 per ya, 1 per berapa? Min, ingat min di dalam kurung tetap tidak berubah yang min ini. Yang berubah pangkatnya di luar itu 3. Berpangkat min 3 itu berubah pangkatnya jadi positif. Nah berarti min 4A per 5 berpangkat berapa? 3. Tuh. Nah sekarang tinggal diselesaikan. Sama dengan berapa? Di sini ya, baru tulis ini. Sama dengan 1 tetap ya. Per di bawah ini dipangkatin dulu. Berarti min 4A kali min 4A kali min 4A. Dapat min berapa itu? Ya min kan? Pokoknya pangkatnya kalau ganjil, sebuah bilangan negatif, kalau pangkatnya ganjil hasilnya negatif juga. Tapi kalau pangkatnya genap hasilnya genap. Bukan genap, maaf, hasilnya positif. Ya berarti min 4 kali min 4 kali min 4 berarti min berapa? Min 64. A kali A kali A kali A berarti A pangkat 3. Begitu. Per berapa? Per 5 kali 5 kali 5. 5 kali 25, 25 kali 5 125. 125. Ingat ini A pangkat 3 bukan pangkat 3. A pangkat 3. Nah kalau begini ini ada pecahan dalam pecahan, ada pecahan ya. Lihat ini 1 per, lalu angka penyebutnya jadi pecahan juga. Nah kita ubah jadi perkalian. Kalau diubah jadi perkalian, maka
angka-angka atau bilangan pada penyebut yang pecahan ini dibalik. Nah, jangan lupa itu ya. Nah, tapi tanda diselesaikan dulu tandanya. Satu tanda positif. Nah, ini dianggap satu angka ya. Nah, penyebut terdiri dari dua angka. Ada pembilang, ada penyebut. Nah, gitu. Nah, dianggap satu, berarti ini positif dibagi negatif apa? Negatif kan? Tulislah negatifnya. Berarti 1 kali berapa? Dibalik 125 per 64A, begitu ya, 64A. Jelas. Jadi hasil akhirnya sama berapa? Min 125 per A pangkat 3, maaf ya, A pangkat 3. Ini ada A pangkat 3. 64 A pangkat 3. Ingat tanda min ini untuk dua ini, pembilang penyebut ini, bukan min punya di bawah, enggak, dua-dua yang punya. Jelas itu, udah ya, jelas. Nah sekarang contoh lain lagi. Nah, n-nya yang ditanya, pangkatnya yang ditanya sekarang, pangkatnya yang ditanya. Bilangan pecahan sudah ada. Nah, pangkatnya berapa? Nah, n-nya berapa? Carilah n pada soal berikut. Nah, carilah n. Carilah n pada soal berikut. Contoh. Yang pertama, misalnya dalam kurung min 3/4 pangkat n sama dengan 81 per 256. 81 per 256. Nah, begitu n-nya sama berapa? Untuk mencari n gampang. Ya kita lihat ada pecahan di dalam kurung ini, pangkat n ini kan 3/4. Berarti kita harus mencari 81 itu adalah tingkat 3 pangkat berapa? 256 itu adalah 4 pangkat berapa? Nah, kita sudah bermain dengan angka-angka itu dari tadi. Berarti ini sama berapa ini? Berarti ini kan dapat berapa? 3 toh? 3 per berapa? Per 4 kan? Berpangkat berapa? Pangkat 4 tuh. Ya? Benar nggak? 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 81. Tadi sudah ada angka 4 pangkat 4 tadi 256. Pangkatnya positif, lihat nih. Positif ya. Jadi ini kita mau tulis pas sama yang ini, boleh kita tulis ini pangkat di dalam kurung negatif 3/4. Kenapa? Kalau dikalikan juga ini min 3 kali min 3 kali min 3 sampai 4 kali itu positif hasilnya ya, positif. Jadi kita buat di sini min 3/4. Itu hasilnya juga sama dengan min 3/4 pangkat 4. Ini pangkat n. Jadi n sama dengan ya pangkat yang pangkat. Karena bilang pokoknya sama ini. 3/4 kan? Jadi n-nya sama dengan 4. Jelas ya? Itu. Kalau pangkat negatif, apa pangkatnya ganjil, berarti angka ini nanti negatif ya, juga negatif. Tapi ini lihat ini pangkatnya genep. Tapi kalau pangkatnya ganjil, pasti di sini negatif nih. Nah, contoh ya, yang lain lagi. Contoh lain. Nah, contoh lain misalnya min 5/2 berpangkat n sama dengan min 125/8. Nah ini kan pangkat ganjil ini gitu. Dikali-kali kan 3 kali atau 4 atau 5 kali ini dapat 125 ini. 5 ini balik pangkat 5 pangkat berapa? 5 dikali berapa kali dapat 125? Ya 3 kali kan? 3.
kali 3 faktor. 3 faktor dari 5. 5. Itu berarti ini sama dengan min 5 per 2. Ya benar, 5 per 2 berpangkat N sama dengan min 5 per 2 juga. Nah, N-nya berapa? Yaitu 3. Yaitu sama kan? 5 pangkat 3 kan 125. 2 pangkat 3 kan 8. Ya, negatif, betul negatif. Karena pangkatnya ganjil. Pangkatnya ganjil, maka dia negatif hasilnya. Ya, 5 kali 5 kali 5 negatif 125. 2 kali 2 kali 2 kan min 8. Gitu. Tapi dikalikan, disatukan 5 per 2 nya, 5 per 2 kali 5 per 2 kali 5 per 2. Jangan negatif 5 kali negatif 5 kali negatif 5 negatif 125. Lalu negatif 2 kali negatif 2 negatif 2 negatif berapa? 8. Negatif bagi negatif positif. Salah. Yang baru salah. Jelas. Jadi N sama dengan berapa? N sama dengan 3. Selesai. Jelas? Mengerti semua? Mengertilah, gampang sekali. Gampang ya. Oke, kalau begitu kerjakanlah PR tugas lihat di halaman buku matematika 3A ya. 3A matematika 3A, pilih 3A, halaman berapa? 11 nomor berapa? Ayo, nomor latihan 2 tugas ya, ini tugas mat 3A halaman 11, latihan 2 nomor 1 itu kita ambil yang C, 2 kita ambil yang D, 2D, 3 itu kita ambil yang C ya, 3C, 3C dan H. 3 itu C dan H ya. 3 ya benar, 3C dan H. C dan 3H. Terus nomor 5 adalah 5C EF, 5C, 5E dan 5F ya. Jadi berapa nomor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tapi kerjanya singkat-singkat kan, pendek-pendek. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga sukses.